Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tips tutorial cara mengatasi segitiga satu tabung yang mana patah, kropos atau retak ya teman-teman, sehingga menyebabkan putaran dinamo pengering. Saat proses pengeringan bunyi kasar, berisik, bletak-bletuk, sambar geledek. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ketika pusatornya di sini saya sudah buka. Nah, ini tutup bagian atas pusatornya ya teman-teman. Di sini pada segitiga gearbox satu tabung pada mesin cuci ini di sini kropos ya teman-teman, di sini sehingga kropos, dan pada bagian yang ini di sini agak sedikit retak. Dan kasus hal seperti ini menyebabkan putaran tabung lapisan ketiga ketika berputar di sini geladak gluduk, ada pakaian maupun tidak ada pakaian, geladak gluduk ya teman-teman, sehingga menyebabkan proses pengeringan bunyi kasar. Dan sebelumnya untuk kasus ini pada layar mode otomatis mesin cuci Samsung di sini sebelumnya perbaikannya keluar kode error UE, namun saya sudah perbaikin. Dan untuk kode error UE teman-teman bisa simak video yang sebelumnya ya teman. Dan untuk kelanjutan dari proses pengerjaan agar tabung pengering ini berputar lancar, tidak geladak gluduk. Nah, di sini saya akan memberikan cara atau tutorial mengatasi gearbox maupun mengatasi segitiga gearbox satu tabung ya teman, yang mana di sini problemnya patah, retak maupun korosi. Dan perlu teman-teman ketahui kemungkinan penyebab segitiga satu tabung gearbox di sini halnya seperti ini, korosi. Nah, kemungkinan bisa juga usia pemakaian, lalu bahan yang digunakan untuk segitiga di sini bahannya babet ya teman, artinya bahannya kurang bagus atau kurang mateng. Bisa juga kemungkinan waktu pemilik mesin cuci ini menggunakan mesin cucinya menggunakan zat kimia untuk membersihkan tabung. Bisa juga pemilik mesin cuci ini sering merendam pakaian di dalam tabung mesin cucinya, sehingga menyebabkan seperti ini ya teman. Ini bisa kemungkinan salah satunya. Dan ini seperti ini yang terjadi. Nanti di sini cara untuk memperbaiki dan mengatasinya teman-teman bisa simak videonya, nanti alat dan apa aja yang saya akan gunakan untuk mengatasi gearbox yang korosi atau bolong ya teman. Karena kalau di sini saya buka bautnya atau ringnya, maka dia akan pecah ya teman. Di sini akan pecah dan ini bisa menyebabkan ganti segitiga gearbox ini. Makanya di sini saya mengakali atau memperbaiki agar tidak mengganti gearbox ini ya teman. Karena kalau mengganti gearbox ini harganya cukup lumayan mahal. Makanya di sini saya mengakali atau memperbaiki agar di sini tidak sampai mengganti segitiganya. Dan nanti di sini langkah selanjutnya saya akan bersihkan bagian yang korosi ini ya teman. Di sini kita amplas terlebih dahulu. Saya akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini untuk segitiga yang pegangan ke tabungnya di sini masih aman ya teman. Apabila di sini patah, nah itu kemungkinan besar harus mengganti ataupun membongkar segitiga ini. Namun di sini hanya korosi, mungkin nanti masih bisa diperbaikin atau saya tambal ya teman. Untuk langkah pertamanya di sini saya akan ampas dan
saya akan pasangkan kawat ini sebagai pegangan ya teman. Mungkin videonya saya akan potong sedikit atau saya akan percepat. Nah, oke teman, nanti teman-teman bisa simak videonya. Dan di sini saya menggunakan lem Alteco ya teman, lem kapal. Di sini hampir sama fungsinya seperti lem besi. Tapi ini bukan lem besi ya teman. Di sini mereknya Epo Putih Alteco. Oke teman-teman, di sini saya akan kerjakan terlebih dahulu agar proses tabung pengeringan ini ketika proses pengeringan tidak geladak-gluduk atau goyangnya kasar ya teman-teman. Di sini saya akan kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada gearboxnya, seluruh sikunya di sini saya kasih kawat, sudah saya kasih kawat agar saling pegangan dan kuat ya teman-teman. Sebelum nanti di sini pada selasahnya saya akan kasih lem. Namun sebelum dikasih lem nanti bawahnya saya akan coba sarapin ya teman agar tidak menempel. Nah, ini seperti ini tampilannya setelah kita kawatin, nanti tinggal dikasih lem. Nah, ini ya teman-teman, di sini sebagian sudah tertutup rapat pada tambelannya. Ini nanti di sini saya akan tambahkan sedikit ya teman-teman, karena di sini kurang, mungkin saya akan tambahkan sanpolak ataupun lem besi ya teman-teman. Agar kenapa? Agar lebih kuat saja, karena di sini cairan lem kapalnya habis. Namun di sini cukup sudah kuat ya teman. Di sini tadi pada bagian yang bolong-bolongnya saya sudah isi, sudah saya kasih lem kapal. Mudah-mudahan ini kuat. Nanti saya tinggal tambahkan di sekelilingnya. Namun agar tidak mentok pusatornya, sedikit saja ya teman, kita tambahkan lemnya. Nah, seperti ini ya teman. Nanti mudah-mudahan setelah kita tambal seperti ini, putarannya tabung lapisan ketiganya tidak goyang. Di sini agar hasilnya maksimal kita tunggu sampai 6 jam. Nah, ini teman-teman, di sini saya sudah kasih lem lagi ya teman. Di sini saya menggunakan lem sampolak. Dan ini lem sampolak ini hanya tambahan saja ya teman. Di sini saya lumeri dengan sampolak agar pegangannya lebih kuat atau lebih keras ya teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah mulai kering, dan untuk memastikan ini kita tunggu 6 atau 8 jam nanti sebelum kita tes atau kita pasang kembali pusatornya ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.